Saudara dan saudari semua, malam hari ini webinar kita digelar dari kota Yogyakarta, Yogyakarta Hadiningrat, ya. Tepatnya dari rumahnya Mas Robertus Suprobojadi. Matur nuwun Mas Probo, yang bukan Probo Sutejo tapi Probojadi. Kenapa kok digelarnya di Jogja? Kenapa kok digelarnya di rumahnya Mas Probo? Seperti biasa, saya hanya mengikuti titah Gusti yang muncul dari telenging manah atau dari relung hati. Ya, kalau pakai akal sehat agak susah dimengerti karena kemarin saya webinar dari Solo, habis itu malah ke Surabaya. Lah kok balik maneh ning Yogyakarta, kan gak masuk akal lah ya, karena tidak efisien secara finansial dan secara energi tubuh, ya kan, bikin capek. Tapi memang begitulah cara bekerja semesta yang ya di case ini itu sudah melampaui akal sehat ya. Nah tapi ya Anda jangan sok-sokan ngikuti cara hidup saya, belum tentu bisa ya. Karena untuk bisa sampai bicara hidup seperti ini, satu syaratnya ya, Anda harus punya clarity atau punya sebuah kejelasan di dalam suara hati yang paling dalam. Anda harus sungguh-sungguh bisa memastikan suara, dorongan, atau apapun ya yang kita bisa tangkap itu sebagai sebuah petunjuk benar-benar muncul dari Gusti yang bertahta di dalam hati. Jangan sampai kemudian pesannya bias, belok, atau bahkan pesannya malah muncul dari proses Jawa Negeri demit sing raceto gitu ya. Nah, untuk bisa punya clarity dan kita bisa memastikan bahwa yang muncul itu pesan dari Gusti adalah ya kita harus dipastikan dalam kondisi yang jernih. Gitu. Jadi di sini level of consciousness menjadi sesuatu yang krusial, sesuatu yang penting. Jadi kalau Anda LOC masih cepet 150 apa meneh swidak gitu ya, apa meneh 10 wis gak usah gaya-gayaan saya mendengar tuntunan Gusti, saya nunggu dulu sinyal dari Gusti, mas kesuwen, sudah kesuwen nanti salah meneh gitu ya. Kalau Anda masih di level itu, gunakan akal sehat, gunakan nalar Anda, gunakan pikiran yang rasional gitu ya. Karena memang ini kita beberapa level ya. Kalau sudah hidup sepenuhnya mengikuti tuntunan Gusti itu kita sebutnya udah di level tinggi ya. Nah, di bawah itu adalah hidup dengan akal sehat. Di bawah itu lagi hidup dengan dogma. Di bawah lagi ngawur-ngawuran sakarepmu. Seradak suduk raceto ya. Gitu. Siapa yang pernah begitu? Semua orang pasti pernah lah ya. Saya tadi itu datang itu pakai baju batik. Kemarin baru beli di sana Solo Baru. Tapi tiba-tiba dalam mobil ya, ini yang namanya suara hati yang paling dalam. Dalam mobil ini bilangin, kasihkan ke Mas Ipong, tanda dia Haji Mabrur. Aduh. Nah ini saya kasih tahu ya, cara pandang spiritualitas murni yang sejak zaman dulu diugembi oleh bangsa Nusantara. Jadi pertama kita punya sikap yang terbuka, ya, yang luas. Luas itu fleksibel, yang toleran, yang empan papan. Ya, jadi kita nggak usah kenceng-kencengan untuk segala sesuatu yang tidak prinsipil. Jadi ketika Mas Ipong memberi saya informasi bahwa dia terpilih gitu ya bahasanya kan untuk datang ke Mekah sana dan Madinah sana, sudah bayar kan gitu. Ya sudah datang saja kan. Yang penting datang dengan ketulusan, dengan kasih yang murni.
sembari Anda betul-betul mempelajari realitas di sana seperti apa. Tapi tidak dengan ilusi bahwa rumah Tuhan hanya ada di sana. Gitu. Emangnya ini tempat apa? Kalau sana rumah Tuhan, kita rumah apa? Rumah kodok. Emangnya di Nusantara rumah demit? Ya enggak juga kan. Ya. Sang sumber hidup atau Tuhan yang Maha Esa atau Gusti yang Maha Agung dipeliputi segalanya. Tanah yang suci buat kita adalah tanah di mana kita dilahirkan. Tanah air kita itulah tanah yang suci. Tapi kita juga menghargai tanahnya orang lain, tanahnya bangsa yang lain. Nah, sikap kita kalau datang ke tempat milik tanahnya orang lain itu ya dengan kerendahan hati, dengan sopan santun, dengan semangat memberkati. Ya, gitu. Nah, saya perhatikan Mas Ipong selama di sana itu cukup konsisten dalam hening ya, sehingga kalau pakai parameter kita itu LOC-nya bisa stabil. Nah, karena itulah maka saya anggap dia hajinya mabrur. Begitu. Meskipun belum tentu disepakati sama MUI. Ya, wes penting lah ya, wong kita beda jalur kan dengan MUI itu ya. Tapi ujian saya itu kemarin kok, ketika saya menyuruh dia menjawab dengan jujur, segeran mana air di sono sama air di Gunung Lawu. Ya kita nggak usah bilang-bilang ke pemirsa ya, rahasia lah ya. Ya kalau pakai logika jelas gimana pun juga lebih seger air gunung yang asli dibandingkan air hasil penyulingan dari air laut. Ya itu logika aja. Baik. Selamat malam Pak Ipong. Kalau pakai bahasa Arab ya, kata al-haz itu artinya orang yang menang. Ya, kalau mengikuti filosofi Jawa ya, neng, ning, nung, nah. Nangnya itu kan mewakili kata wenang dan menang. Jadi yang bisa mencapai tataran wenang karena dia betul-betul dilimpahi oleh kuasa Gusti dan dia mencapai kemenangan sejati. Itu bukan orang yang pergi ke sebuah tempat, tapi dia yang memang tuntas menjalankan sebuah perjalanan spiritual. Jadi Anda berjalan sejauh manapun, ke tempat apapun, kalau Anda tidak tuntas dalam menjalankan laku spiritual dalam rangka memulihkan jiwa, Anda tidak bisa mencapai kemenangan yang sejati. Tapi Anda uplak-uplak di Jogja aja ya, Sleman, Bantul gitu ya, kota Jogja, Malioboro, udah situ aja, paling jauh ke Adi Sucipto gitu ya. Tetapi Anda menjadikan itu semua sebagai proses pemurnian jiwa. Anda konsisten menjalankan laku hening, sehingga Anda kemudian dunung dalam kesadaran terhubung dengan Gusti yang bertahta di dalam hati, sehingga Anda bisa menjadi kasinungan, maka Anda baru kemudian bisa menjadi orang yang menang. Tetapi kita berjalan sejauh manapun, keluar duit banyak seperti apapun, tanpa ada proses purifikasi dalam diri kita, kita tetap penuh dengan ilusi, penuh dengan luka jiwa, tetap angkarannya merajalela. Kita tidak layak dijadikan sebagai orang yang menang. Ya, itu kalau kita membahas tentang kata hajj dalam arti sesuai dengan bahasa Arab. Tapi kalau kata haji dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Sanskrit ya, atau dalam bahasa Nusantara kuno, itu kan sepadan dengan kata aji. Nah, artinya itu adalah mulia, yang luhur. Misalnya ada istilah Sri Aji Jayabaya. Ya. Itu menjelaskan bahwa yang bersangkutan ini adalah sosok yang punya keluhuran, punya keagungan. Jadi Anda layak disebut sebagai Aji, Sang Aji, kalau Anda betul-betul jiwanya murni, jiwanya luhur, hidup dengan kesadaran murni, hidup dengan kasih yang murni. Gitu ya. Dan sekali lagi, itu adalah hasil sebuah laku pemurnian jiwa, laku heneng meneng, hening wening,
Gunung Sinung menang-menang. Jadi ajaran Jawa, ajaran Nusantara sebetulnya sudah sangat luhur, sudah sangat gitu. Bukan begitu, Pak Ipong? Jadi saya menganugerahkan baju itu kepada Mas Ipong karena dia lulus pikniknya. Selamat ya Mas Ipong ya. Aduh. Baik, malam ini tema kita adalah tentang kebangkitan Nusantara. Ya, ini tema yang tentu membuat penasaran sebagian orang. Karena orang juga pasti ada yang bertanya-tanya, kita tenanan po ora, ini beneran apa tidak? Apakah benar kita akan mengalami kebangkitan Nusantara? Yang pasti, saya sudah dengar kata-kata ini cukup lama. Ya, semenjak saya memberi perhatian kepada tradisi spiritual Jawa, kata-kata ini sudah sering muncul. Ya, sekitar 2008, 2009 saya cukup akrab dengan kosakata ini, dengan slogan. Dan biasanya nanti dikaitkan dengan ramalan Sri Aji Jayabaya. Nanti juga dikaitkan dengan nujuman Sabdo Palon Noyogeng. Ya. Tetapi kalau kemudian kita punya nalar yang kritis, sekarang sudah 2024, ya boleh dong bertanya, ini proyek kebangkitan Nusantara sudah sampai mana? Karena kalau kita bicara fakta, Republik Indonesia yang merupakan hasil metamorfosa dari Nusantara, itu kan sekarang banyak rakyatnya yang malah terjebak dalam pinjaman online, banyak yang terjebak dalam judi online, pejabatnya malah bikin drama tentang Mr. T yang dianggap sebagai backing dari segala backing di dalam judi online ini. Saat yang sama, hampir semua komoditas strategis kita impor. Gula impor, beras impor, bahkan uyah juga impor. Dan bahan baku makanan pokok kita yang namanya tempe itu ya impornya nggak tanggung-tanggung dari Amerika Serikat. Sapi ya jelas impor, kalau nggak dari Brasil ya dari Australia. Kalau enggak ya kita impornya daging kebo dari India. Wajar dong kalau kemudian orang bertanya, nah terus bangkitnya di mana? Ya gitu. Jangan-jangan itu cuma slogan kosong, tidak ada maknanya. Karena faktanya Indonesia yang kita sebut juga sebagai Nusantara ini tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan itu dengan jelas. Di sisi lain, banyak indikasi bahwa negeri ini sangat terkooptasi oleh kepentingan elit global. Kita sangat manut dengan agenda-agenda dari elit global. Disuruh vaksin polio, vaksin semua. Pokoknya pemerintah rajin sekali, sampai orang jalan-jalan juga dicegati. Bayi-bayi di TTC vaksin polio. Dan tentu saja nanti kalau ada apa-apa, ngeles. Artinya kalau ada risiko yang disebut sebagai KIPI, kejadian pasca imunisasi, pasti ngeles. Loh, ini sudah aman, bukan salah saya, atau saya nggak tahu, saya cuma menjalankan perintah. Nengok ke dunia tambang, sama saja. Kita akan sangat tidak bersuka cita sebetulnya kalau mengerti bagaimana kekayaan tambang kita dikeruk oleh orang-orang yang serakah, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Semakin tahu bagaimana kenyataan itu, semakin kita menjadi pesimistik akan kebangkitan Nusantara karena tidak kelihatan tanda-tandanya di level yang atas. Nah, tetapi kan kita ini sudah belajar spiritual yang murni. Kita harus melihatnya dari perspektif yang luas. Jangan hanya dari sudut pandang. Jangan hanya dari tragedi-tragedi yang tadi kita sebutkan. Kita melihat juga pergerakan-pergerakan yang ada. Jadi sebetulnya kalau kita mau melihat dengan objektif ya, dan kita kemudian dengan apa yang kita lihat itu menjadi optimistik, ya, nggak usah lihat Indonesia secara keseluruhan dulu. Lihat dulu pusaka Indonesia. Nah, kalau Anda melihat pusaka Indonesia atau melihat pusaka matahari, itu baru Anda akan tahu bahwa Indonesia telah bangkit, Nusantara telah bangkit. Kenapa?
Karena di sini, di komunitas kita ini, kita betul-betul membangkitkan kembali ajaran-ajaran Nusantara yang agung, yang lama dilupakan. Kita ngugemi sebuah ajaran agung tentang keselamatan jiwa. Dengan ajaran itu kemudian kita bertransformasi. Banyak orang yang dengan ajaran yang kita pelajari bersama ini menjadi jiwa yang baru. Menjadi orang yang tidak lagi punya ambisi, yang destruktif. Orang yang tiba-tiba punya sebuah semangat untuk berbakti pada negara ini dengan totalitas, dengan kemurnian jiwa, dengan ketulusan yang sempurna. Kita melihat banyak aksi. Hari ini teman-teman berkarya di banyak bidang. Ada yang menghidupkan kembali seni tradisi, ada yang kemudian memulihkan sungai, betul-betul memastikan agar kebun surgawi kita tetap terpelihara dan seterusnya. Kemarin kita punya acara wasra yang sangat bagus di Jakarta dan seterusnya. Kalau kita melihat itu, itulah tanda-tanda kebangkitan Nusantara. Karena nyata itu ada, dan dulu itu belum ada. Jadi begini, saudara dan saudari yang saya kasih, kebangkitan Nusantara itu sebetulnya hal yang niscaya, sesuatu yang sangat logis bisa terjadi. Karena kalau kita bicara tentang hukum alam, ya perubahan itu kan memang sebuah kewajaran, pasti ada dinamika. Kalau dalam bahasa Jawanya itu pasti ada yang namanya fenomena cokro manggilingan. Sesuatu itu muter. Jadi bangsa kita di masa lalu itu pernah menjadi bangsa yang agung, bangsa yang maju, bangsa yang jaya. Kemudian mengalami sebuah degradasi, mengalami deklinasi, mengalami kemunduran, mengalami kejatuhan peradaban. Maka lumrah saja kalau kemudian nanti ada gerak untuk kembali bangkit. Lumrah saja kemudian ada yang sadar akan keagungan masa lalu, kemudian pengen menghidupkan kembali keagungan itu. Tetapi antara sebuah kesadaran untuk kebangkitan dengan realisasi kebangkitan itu pasti butuh waktu. Dan kalau kita bicara dalam konteks bangsa, konteks Indonesia saat ini, tentu untuk memastikan kebangkitan Nusantara itu nyata ada secara material, itu butuh waktu yang panjang. Seingat saya, kalau kita mengacu kepada pergerakan kita sendiri, kesadaran akan kebangkitan Nusantara ini mulai kita betul-betul nyatakan, kita gaungkan itu 2019. Dengan segala dinamikanya kita sudah bergerak maju selama 5 tahun ini. Nah, kapan Pak Setio betul-betul Indonesia akan kembali menjadi mahasiswa dunia? Ya, saya harus mengatakan dengan apa adanya, saya tidak tahu kapan. Karena yang bisa kita lakukan adalah melakukan yang terbaik, sembari melihat bagaimana fenomena eksternal mempengaruhi pergerakan kita, dan sebaliknya bagaimana pergerakan kita itu mempengaruhi dunia luar. Yang pasti, kalau kita melihat timeline dari perjalanan kita itu, dulu kita ada di titik nol, kita sekarang sudah melangkah cukup maju. Apa yang sekarang sudah kita bangun itu tidak pernah juga secara nyata ada dalam bayangan saya. Ya. Maksudnya kemajuan ini tidak terbayangkan. Kemajuannya itu di luar dugaan saya. Nah, sekalipun saya selalu punya visi yang besar ke depan, tapi detailnya kan saya nggak paham betul bagaimana gitu ya. Nah, yang terjadi sekarang itu betul-betul sebuah anugerah. Jadi saya berterima kasih pada siapapun, termasuk pada teman-teman Jogja ya, yang konsisten bekerja untuk memastikan kebangkitan Nusantara ini bukan hanya sekedar slogan, tapi betul-betul menjadi nyata. Nah, kalau ini konsisten, kita bisa bayangkan 5 tahun ke depan akan seperti apa, 10 tahun ke depan akan seperti apa, mengikuti alur kemajuan yang sudah terjadi selama 5 tahun ini. Kalau kita pakai grafik ya, 2019 kita ada di sini. Nah, perkembangan kita itu udah. Oke? Nah, ini 5 tahun. Kita bayangkan dengan pendekatan eksponensial, ya, maka 5 tahun, 10 tahun ke depan itu pasti akan jauh lebih keren dibandingkan yang sekarang. Selama kita tidak mengerem laju perubahan kita, selama kita konsisten dengan semangat yang membara seperti yang sudah kita tunjukkan sekarang. Dan akan semakin keren kalau kemudian kita memperbaiki semua lini. Nah, maka saudara dan saudari yang saya kasihi, sebelum nanti kita bicara secara lebih global ya, saya mau bicara lebih spesifik dulu tentang pergerakan kita.
untuk menyongsong masa depan yang gemilang, untuk memastikan pergerakan kita ini berhasil, kita melakukan banyak perbaikan. Di Pesona Matahari sebagai wadah yang menjadi induknya, kita terus-menerus memperbaiki sistem pembelajaran untuk melahirkan para kesatria Nusantara yang berjiwa murni. Nah, di Pusaka Indonesia yang menjadi wadah kita beraksi, sudah sebulan 2 bulan ini kita sangat intensif melakukan perbaikan di banyak lini. Makanya hari ini ada penataran buat para pengurus Pusaka Indonesia, supaya semuanya makin ngerti tugasnya apa, mau mencapai apa, dengan strategi apa, dan seterusnya. Kita terus-menerus melakukan perbaikan. Nah, di sini kemudian ada satu kata yang harus kita garis bawahi, disambungkan dengan slogan Kebangkitan Nusantara. Kebangkitan Nusantara itu tidak bisa terjadi dengan omong doang, dengan merem doang. Kebangkitan Nusantara itu hanya akan terjadi kalau ada yang tidak hanya hening tapi juga mau beraksi dan mencipta manakah. Kebangkitan Nusantara itu tidak akan datang ujuk-ujuk. Kita cuma sibuk dengan drama kita sendiri, tiba-tiba dia jadi nyata di hadapan kita. Ya. Banyak orang itu salah paham tentang nujuman. Dia selalu nanya-nanya, kapan ini kebangkitan Nusantara terjadi? Kapan ini ramalannya Jayabaya akan menjadi nyata? Kapan ini sabdanya, sabda Palanayo Genggong ini menjadi kenyataan? Sementara dia ongkang-ongkang. Kapan ini Satyo Piningit akan datang? Ini capek saya nunggunya, nggak ketemu-ketemu ya. Ya salahnya dewe, otaknya yang salah. Karena kebangkitan Nusantara itu tidak bisa muncul kalau kita diam menunggu. Kitalah para satria itu. Kitalah yang menjadi harapan bangsa itu. Kitalah yang kemudian harus berkarya supaya ada perubahan yang nyata di semua lini kehidupan. Kitalah para satria yang sebelumnya itu dipingit ya. Ada dalam tempat di mana kita tidak tahu apa-apa. Kita tertutup dari dunia luar, kita sibuk dengan urusan kita sendiri. Nah, lewat laku ini, lewat pelajaran ini kita mengerti bagaimana cara menjalani hidup yang benar. Bagaimana cara kita kemudian memberi makna dalam kehidupan kita. Bagaimana cara kita berterima kasih terhadap Ibu Pertiwi. Bagaimana cara kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah hidup yang diberikan kepada kita. Sekarang itu yang kita jalankan. Maka Anda tidak perlu menunggu Satyo Piningit, karena bukan untuk ditunggu. Itu untuk Anda hayati apa maknanya, kemudian Anda internalisasi, dan Anda kemudian jadikan karakter-karakter itu dalam diri Anda sendiri. Jadi saat Anda bisa keluar dari pingitan, kemudian Anda memunculkan karya Anda, memunculkan kegemilangan dalam pikiran Anda, itulah Anda nanti menjadi sosok yang diharapkan, dinantikan oleh Ibu Pertiwi ini. Jadi, saudara dan saudari yang saya kasihi, supaya kebangkitan Nusantara ini tidak hanya menjadi slogan, kita harus betul-betul menafsirkannya dengan benar. Kita harus kemudian memahami bahwa semua itu hanya akan terjadi lewat sebuah gerakan perubahan yang nyata, lewat aksi yang kita lakukan. Tidak bisa kita ongkang-ongkang diam menunggu. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam kehidupan di jagat raya ini, termasuk dalam kehidupan di planet bumi ini, ada sebuah rumusan begini. Kita ini kan co-kreator. Kita menciptakan nasib itu dalam sebuah kerjasama dengan Sang Sumber Hidup. Kita menciptakan masa depan itu bersama-sama dengan Sang Sumber Hidup, dengan Gusti Yang Maha Adil. Maka saat manusia itu melakukan yang terbaik yang dia bisa, dia betul-betul membuat semua potensinya itu teraktualisasi. Dia ada di level kinerja yang terbaik sesuai dengan yang menjadi rancangan agungnya. Itulah yang akan membuat dan memastikan kekuatan ilahi, kekuatan semesta yang tanpa batas itu bersama kita menciptakan keajaiban. Nah, maka sekarang kita sudah berbuat sesuatu, tampak kecil, tampak sederhana dibandingkan dengan masalah yang sangat kompleks. Tetapi jangan lupa, saat kita ada dalam posisi mengerjakan itu semua dengan ketulusan yang sempurna, saat kita mengerjakan semuanya dengan kapasitas terbaik kita, saat kita memberikan sepenuh hati apa yang kita punya untuk perjuangan ini, maka rumus yang tadi saya omongkan itu akan menjadi nyata. Ada kekuatan semesta yang kemudian bersama kita
mengatasi semua tantangan yang ada, bahkan bisa mengatasi tantangan yang semula kita kira sangat berat dan tak mungkin dipecahkan. Nah, maka sekali lagi, kebangkitan Nusantara itu jangan kita lemparkan tanggung jawabnya pada orang yang gak jelas di luar sana. Jangan dilemparkan kepada orang yang kita tunggu datangnya dan gak datang-datang. Tanggung jawab ini harus kita ambil. Kita yang memegang tanggung jawab ini dan melaksanakannya. Kita yang bekerja dengan semampu kita agar ada perbaikan di semua lini. Nah, makanya saudara dan saudari, kita akan bekerja dalam koridor Trisakti. Apa yang kita lakukan selama ini itu satu, orientasinya adalah membuat kita kembali berbudaya sesuai dengan jati diri. Dua, membuat kita betul-betul punya keberdikarian secara ekonomi. Tiga, membuat kita betul-betul punya kedaulatan secara politik. Itu semua yang sedang kita lakukan di semua lini yang kita sedang gali. Nah, kita nggak usah menunggu-nunggu yang nggak jelas kapan datang. Kita yang berjuang, kita yang memberikan yang terbaik dengan apa yang kita bisa. Kita akan mengurai perlahan-lahan supaya Anda mengerti betul apa yang disebut sebagai kebangkitan Nusantara. Kita mulai dengan kata Nusantara itu sendiri. Sebetulnya ini kata apa? Ya, yang pasti sekarang kata Nusantara ini dipakai oleh ibu kota yang akan disahkan beberapa tahun lagi kalau jadi ya. Ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Jadi kalau jadi yang namanya sesuatu yang belum terjadi kan selalu ada kemungkinan jadi apa enggak kan itu di masa depan. Kita nggak tahu juga. Yang pasti sekarang pusat politik, pemerintahan, bisnis masih di Jakarta kan. Nah, kata Nusantara ini sebetulnya merepresentasikan satu entitas bangsa yang sudah ada sejak masa yang silam. Kadang-kadang dia disebut juga sebagai bangsa Dwipantara. Jadi kata Indonesia itu kan memang muncul belakangnya. Secara resmi dia menjadi nama dari sebuah negara, nation state gitu ya, pada tahun 1945. Sejak itu kita kenal yang namanya Republik Indonesia. Sebelum itu kita mengerti kata Indonesia ini dari Sumpah Pemuda. Ada sebuah sumpah dari para pemuda di zaman dulu menyatakan tentang adanya satu bangsa, satu bahasa, Indonesia. Nah, yang menyatakan sumpah itu, yang kemudian sekarang menjadi Republik Indonesia, kan ini satu bangsa. Dulu namanya apa sebelum menjadi Indonesia sekarang? Ya, paling gampang, paling sederhana disebut ini sebagai bangsa Nusantara. Jadi ketika kita hidup sebagai kerajaan di masa lalu, ya kita disebutnya sebagai bangsa Nusantara. Nah, kenapa kemudian ada kata kebangkitan begini? Kata kebangkitan itu pasti karena muncul dari kesadaran saat ini kita sedang jatuh. Kata bangkit itu pasti dimunculkan oleh orang yang menyadari dirinya sedang jatuh. Dan kata bangkit ini juga dinyatakan oleh orang yang menyadari masa lalunya itu ada dalam kemajuan, ada dalam keagungan. Jadi kata kebangkitan ini itu muncul karena kemudian kita melihat ada gap antara kondisi saat ini dengan kondisi masa lalu. Kata kebangkitan ini muncul ketika kita sadar mengerti saat ini kita tidak menjadi mahasiswa dunia. Dulu kita pernah jaya, kita pernah maju. Lalu kita ingin agar masa lalu itu muncul kembali di masa kini. Jadi sekali lagi kata kebangkitan Nusantara itu bicara tentang bagaimana ada orang yang ingin agar negeri kita, Republik Indonesia ini yang muncul tanpa timah ini, itu memiliki kemajuan, keagungan, kejayaan seperti ketika kita ada di masa Majapahit, ketika kita ada di masa Kahuripan, ketika kita ada di masa Kalingga, Sriwijaya, dan seterusnya. Bahkan kalau tarik mundur ya, jauh ke belakang gitu ya, ketika kita bisa memunculkan yang namanya Candi Suko, Candi Ceto, dan macam-macam itu. Nah, di sini Anda mesti mengerti gap antara realita masa kini dengan ideal kita dari masa lalu. Jadi slogan kebangkitan Nusantara itu bicara tentang bagaimana kita menipiskan gap ini. Nah, di sini kemudian kita perlu menjadi kritis. Apa hal-hal krusial yang harus kita pahami? Baik, ini mulai agak sensitif. Republik Indonesia saat ini itu jelas salah satu isu krusialnya atau masalah fundamentalnya adalah karena kita mengalami penjajahan budaya. Kita tidak menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri.
kita tidak berbusana dengan cara busana bangsa Nusantara. Kita tidak hidup dengan ajaran khas ajaran Nusantara. Kita terlalu banyak diinvitasi dan dipengaruhi oleh budaya luar yang sebetulnya itu bukan milik kita. Nah, di sini memang kemudian mereka yang berpegang kepada slogan kebangkitan Nusantara ini melihat dua hal yang memberi pengaruh sehingga kita tidak lagi berbudaya sesuai dengan jati diri. Satu, modernisme. Jadi bagaimana gerak modernisasi di Barat yang kalau secara teknis itu dikaitkan dengan ideologi kapitalis yang bersumber dari para elit global, itu betul-betul datang mencengkram kita, mempengaruhi pikiran kita, mempengaruhi emosi kita, mempengaruhi perilaku kita, sehingga kita lupa akan jati diri kita. Yang lain, ya, kekuatan kedua yang mempengaruhi kita adalah kekuatan religi. Sehingga di sini seringkali muncul istilah agama impor. Karena agama ini, jalan hidup yang kemudian ditawarkan kepada kita memang tidak datang dari tanah ini. Datangnya dari negeri yang lain. Dan memang kebetulan tiga agama yang paling besar gitu ya, itu kan datangnya dari Timur Tengah. Tapi ada juga yang lain yang datang dari tanah India. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, ada sebuah tesis bahwa kalau kita masih ada dalam kerjaan budaya, sampai kapanpun juga kita tidak akan mengalami kebangkitan sebagai sebuah bangsa. Karena bangsa yang agung itu adalah bangsa yang hidup dengan budaya sesuai dengan jati diri. Nah, tepat pada titik inilah saya mengajak Anda semua untuk berpikir lebih jernih, jangan emosional, berpikir lebih utuh, jangan parsial. Begini, apakah kalau kita sekarang semuanya bersepakat untuk ngugemi adat Nusantara, tradisi Nusantara, agama-agama lokal Nusantara, kita pasti otomatis 100% mengalami kebangkitan? Ini pertanyaan saya pada Anda semua. Sekali lagi, saya bertanya pada Anda, kalau kemudian kita bersepakat saat ini, kita semua kembali kepada adat Nusantara, kepada agama lokal Nusantara, apakah kita dijamin kemudian mengalami kebangkitan? Apakah kita dijamin untuk mengalami kejayaan? Silahkan dijawab. Saya kasih waktu 2 menit untuk memberikan komentar. Silahkan tulis di komentar. Ya apa tidak? Kita pasti bangkit apa tidak? Baik, ada yang menjawab tidak juga, ada yang menjawab pasti. Ya, ada 2 jawaban. Yang benar yang mana? Ya, saya menghargai jawaban Anda apapun. Tetapi kalau Anda bertanya kepada saya, jawaban saya adalah tidak pasti. Karena apa? Karena kembali kepada adat, kembali kepada tradisi lokal, bahkan kembali kepada agama lokal, itu belum tentu sama dengan kembali kepada budaya sesuai dengan jati diri. Karena belum tentu adat yang sekarang kita kenal yang disebut sebagai adat Nusantara dari berbagai etnik Nusantara itu sama persis dengan adat yang dulu dipraktekkan oleh bangsa Nusantara ketika dia adalah masa jaya. Belum tentu juga agama lokal yang sekarang berkembang itu sama persis dengan apa yang diugemi oleh bangsa Nusantara yang agung di masa lalu. Karena ilusi itu juga bisa ada pada mereka yang punya tradisi lokal. Ilusi itu juga bisa muncul pada mereka yang mengugemi agama lokal. Maka kalau sama ilusinya, itu tidak akan memberikan kekuatan untuk bangkit. Kalau Anda mengikuti tradisi lokal, mengikuti agama lokal, tapi itu tidak kemudian mematikan jiwa raga Anda, bagaimana mungkin Anda potensi keagungan keilahiannya bisa bangkit? Tidak mungkin. Jadi hanya kembali kepada adat, kembali kepada tradisi lokal, kembali kepada agama lokal, tidak menjamin apa-apa. Nah, makanya sekarang, ya, kalau kita melihat bagaimana perkembangan ya yang terjadi, melihat bagaimana dinamika di dunia sosial ya, atau di medsos, di media sosial, gini, seolah-olah ada pertempuran di 2 kubu. Ya. Satu, yang ngugemi agama lokal, tradisi lokal, yang ngugemi budaya lokal dengan yang ngugemi agama impor. Ada kubu agama, ada kubu budaya. Kira-kira gitulah ya. Ini saling tempur, saling beradu wacana. Bahkan kita bisa melihat dengan lugas saling menjelekan, saling menistakan. Sehingga tensinya kemudian menjadi hangat. Nah, padahal kalau kita melihat dengan netral, dengan objektif,
Dua pihak ini juga sama-sama ilusifnya. Dua pihak ini juga sama-sama masih penuh dengan luka batinnya. Dua pihak ini juga sama-sama banyak watak angkaranya. Dua pihak ini juga sama-sama banyak dosanya. Terus gimana? Sekarang gini, katakanlah misalnya ini sebuah kemungkinan di masa depan. Yang pihak kejawen menang misalnya. Ya. Apakah kemudian pemerintahan akan menjadi bebas korupsi? Sunda Wiwitan menang misalnya. Apakah kemudian perekonomian pasti akan maju? Ya belum tentu juga pada akhirnya. Kenapa? Karena pola-pola yang terjadi pada yang agama lokal ini itu mirip dengan yang ada di agama impor. Polanya mirip, berbasisnya kepercayaan. Fondasinya adalah ritual. Yang diutamakan adalah adat-adat yang sifatnya eksterior. Tanpa orang kemudian juga mengerti apa makna dari semuanya. Makanya saya selalu tegas saja dan lugas mengatakan, ilusi itu bisa mengatasnamakan apapun. Bisa diatasnamakan agama, bisa diatasnamakan adat, bisa diatasnamakan budaya lokal dan apa saja. Nah, ilusi atas nama apapun tidak akan membawa pada kemajuan. Maka, saya dengan tegas tidak mau ikut campur, tidak mau berkecimpung, tidak mau terlibat di dalam pertarungan dua kubu ini. Jadi ini saya sekarang ya, kalau saya 10 tahun lalu, 12 tahun lalu ya beda lagi, kan itu masih anak-anak lah ya, masih sangat emosional gitu ya, belum matang, belum dewasa. Sekarang dalam kondisi saya sudah mengalami pencerahan spiritual, maka sikap saya itu tidak agresif. Karena gini, bagaimana orang memeluk sebuah agama, entah itu lokal, entah itu impor, itu bagian dari evolusi jiwanya. Dan itu adalah pilihan yang harus dihargai. Jadi misalnya ada orang memilih untuk menjadi Muslim, ya, memilih menjadi Kristiani, itu nggak bisa kita kemudian intervensi dengan mengatakan kamu salah, nggak bisa. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang kalau terjadi natural, memang bagian dari perjalanan jiwanya. Sama halnya dengan orang memilih menjadi kejawen, memilih menjadi Sunda Wiwitan, itu bagian perjalanan jiwanya, itu bagian proses evolusinya, kita nggak bisa mengganggu juga. Tetapi pada saat yang sama, kita tidak berhenti untuk mengatakan dan menyadarkan bahwa yang terpenting adalah esensinya. Tidak penting Anda itu ada di kubu yang mana, tidak penting labelnya apa. Kita selalu menegaskan bahwa yang penting itu adalah apapun Anda, labelnya dimanapun Anda berada, yang penting tujuan utamanya itu tercapai. Apa itu? Jiwa Anda menjadi makin murni, luka batin Anda makin tersembuhkan, watak angkara Anda makin disinarkan, ilusi Anda makin dihilangkan, jejak dosa Anda juga makin sirna, dan Anda semakin bebas di segala jeratan kuasa kegelapan. Jadi nggak penting kemudian labelnya apa, karena label itu juga itu seringkali mengikuti kultur dominan yang melingkupi kita saat kita lahir. Udah biarin aja. Nah, karena kita juga sadar tentang bagaimana setiap orang itu punya evolusi jiwa masing-masing, kita juga tidak bisa memaksakan jalan kita pada orang lain. Maka saya tegas mengatakan ya kepada teman-teman, Pak Setio, bagaimana saya bisa mendakwakan ajaran PM? Wis rasa gaya-gayaan mau dakwah-dakwah lah, gak usah ngajak-ngajak orang. Kenapa? Karena ini bukan ajaran misionaris, bukan mau memperbanyak anggota kelompok, bukan. Gak ada gunanya warga PM menjadi 10.000, 100.000, tetapi semuanya luka batin yang dalam. Buat apa? Nyusahin saya, segini aja saya udah capek. Ngurusin berapa ratus orang yang gini aja udah, aduh ya, mau tambah lagi 10.000, 100.000, nggak penting. Lalu bagaimana Pak Setio? Yang penting itu Anda ngugemi ajaran ini dengan benar, Anda praktekkan dengan konsisten, Anda kemudian menemukan kebahagiaan sejati, Anda jiwanya semakin murni, ya, udah itu cukup. Nah nanti kalau kemudian orang-orang yang kenal dengan Anda melihat, loh Mas Probo sekarang menjadi sangat bijaksana, penuh kasih, gitu ya. Nah bertanya bagaimana caranya, boleh cerita. Lawang kalau luka batinnya nggak sembuh-sembuh, mau dakwah apaan? Bukan begitu Mbak Findri? Jadi kita ini ngusung label keras-keras, tapi watak kita nggak berubah. Kita nggak akan punya kondisi positif terhadap kebangkitan Nusantara. Kita cuma namanya memaksa simbol itu. Maka kita nggak usah kampanye supaya orang ikut PM gitu ya.
Itu kalau kita berbagi ajaran sih nggak apa-apa, kan orang bebas mau 5 apa enggak ya. Kan orang bebas untuk betul-betul mempelajari PM itu ajarannya kayak apa, bebas. Tetapi kita bukan mau ayo masuk. Sekarang aja semakin diperketat ya masuk PM. 2 minggu ini jadi nggak ada yang masuk. Tidak ada anggota baru, nggak ada yang memenuhi syarat, Pak. Gawat. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih, supaya kita betul-betul ada dalam alur untuk menjadikan kebangkitan Nusantara itu nyata. Itu harus dimulai dari diri kita. Kita pahami dulu, zaman dulu kenapa menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang agung. Kalau mau dibahasakan sederhana, karena orang-orang zaman dulu itu memang dia ngugemi, menjalankan, mempraktekkan filosofi nang yang tadi saya jelasin. Mereka itu rata-rata memang ngugemi ajaran maneges mangening dan betul-betul mengalami sebuah transformasi pemurnian jiwa. Dan banyak pemimpin di masa itu yang disebut sebagai ratu, raja, atau apapun itu memang dalam kondisi tercerahkan secara spiritual. Nah, kita tidak bisa membangkitkan kembali kejayaan masa lalu ke masa kini kalau kita tidak mengikuti teladan mereka. Anda mau keluar kebangkitan Nusantara tapi LOC Anda 50 ke bawah, ya omong kosong, nggak bisa. Anda mau kampanye kebangkitan Nusantara di mana-mana, balik-balik kepada ajaran Nusantara, tetapi luka batin Anda gak sembuh-sembuh, itu juga jadi milgetis, jadi percuma. Yang bisa kemudian menciptakan keajaiban, membuat menjadi nyata kita bergerak menuju kebangkitan Nusantara itu kalau kita semakin banyak orang yang jiwanya murni, semakin banyak orang yang betul-betul mengikuti teladan dari Tibuana Tunggadewi, mengikuti teladan dari Prabu Erlangga dan seterusnya. Kalau kita kemudian memang bebas dari luka batin, bebas dari watak angkara, bebas ilusi dan macam-macam yang lain yang kita sebut sebagai sisi gelap itu. Nah, jadi kalau sekedar dialektika intelektual ya antara agama lokal, agama impor ya boleh lah. Tapi ya nggak usah teman-teman santai aja, nggak usah jadi berantem di kehidupan nyata. Gitu. Karena semua kan masih belajar, semua juga lagi proses bertumbuh. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih, kebangkitan Nusantara kan juga ada dalam aspek ekonomi. Bangsa kita zaman dulu itu kan bangsa yang memang maju di banyak aspek. Kita gemah ripah Jinawi, tatan tenun Ketaraharja. Kita maju di sektor kelautan. Kita maju di sektor agraris. Kita maju dalam banyak aspek. Nah sekarang kalau kita mau maju, nggak bisa kita yang dijual adalah bakar menyan atau bakar dupa, nggak bisa. Tapi kalau kita bisa mendirikan pabrik dupa yang diekspor ke India, diekspor ke Tibet, diekspor ke Cina, baru keren. Nah kita dupanya dari India atau dari Cina, ya kapan bangkitnya? Mestinya dari Bali gitu ya, ekspor mana-mana, nah baru keren. Nah makanya kita nggak usah ngomong-ngomong simbol dan ngomong-ngomong apa yang sebetulnya tidak substansial ya. Makanya gerakan kita, ayo pulihkan tanah, ayo kita bangkitkan ekonomi lokal, kita berdikari secara ekonomi dan seterusnya. Itu baru kita sudah memberikan dan membangun fondasi untuk kebangkitan Nusantara di masa depan. Makanya kita punya pasar gemah ripah, kita punya sekolah entrepreneur, kita macam-macam punya, supaya apa? Supaya karakter bangsa Nusantara yang maju zaman dulu itu kita punya lagi. Jadi Anda jangan bayangkan bangsa Nusantara yang zaman dulu itu yang maju itu ya kerjaannya di depan pohon gini-gini gitu ya. Bukan. Apalagi gini-gini untuk nyari togel supaya pinjolnya kebayar. Bukan. Bangsa kita itu bangsa yang rasional di zaman dulu, bangsa yang dia memang ya diugemi itu spiritualis murni, bukan bangsa yang nggak logis, bukan bangsa yang terjebak dongeng, bukan bangsa yang suka hal yang supranatural, tapi ngikutin ego bukan. Ternyata ngomelin Anda ini ya memang membutuhkan energi besar ya. Saya harus istirahat dulu. Kita istirahat selama 20 menit. Kita jumpa lagi. Yang masih tahan untuk saya omelin, lanjutkan. Jangan kabur. Tapi yang nggak tahan boleh kabur. Cemen. Ya, terima kasih teman-teman semua. Kita ketemu lagi 20 menit lagi. Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.